Ini tanggal 9 Mei 2026 ya. Ini teman saya Ahmad, dia bilang hampir 10 menit lagi tapi banding diterima katanya. Tuh, banding Anda telah disetujui. Ini sebelumnya. Ajukan banding dalam waktu 7 hari jika menurut Anda kami melakukannya. Ancang-ancang mau dismonet nih kan emailnya. Nah, kok bisa Mat? Oh, itu channel yang Ahmad kelola ya. Kirain saya itu channel yang baru dijual kemarin. Karena sebelumnya tanggal 6 Mei ada yang beli channel ke saya. Kirain channel Xiaomi ini. Soalnya Xiaomi ini udah pernah kena konten digunakan ulang. Takutnya kena channel terkait gitu kan. Karena basicnya saya ini jual beli. Bukan jual beli, jual channel aja ya. Nggak membeli channel. Channel yang dari saya itu tangan pertama semuanya. Dan teman saya ini dia bilang cara banding channel yang reupload tuh kayak gini. Kalau ada langganan yang kena gitu hampir dismonet karena digunakan ulang, ini trik bandingnya Yang pertama, jelaskan cara pembuatan video reuploadnya. Ini karena channel ini fakta unik ya. Dimana tempat downloadnya, mau di situs Cina. Jelaskan voiceover yang dipakai, pakai aplikasi apa atau pakai suara sendiri. Ya rata-rata kan biasanya kan pakai suara AI kan. Pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana saya membuat video di channel Santuy Dulu. Untuk video di channel Santuy Dulu, saya mengunduhnya dari sumber situs Douyin ini. Setelah saya download, saya input di aplikasi CapCut ini, saya masukkan ke timeline. Yang kedua, rekam proses editingnya. Kita rekam proses editingnya, cara kita mengedit video itu kayak gimana ya, rekam layar. Setelah saya download, saya input di aplikasi CapCut ini, saya masukkan ke timeline. Dan yang ketiga, akui bahwa konten itu memang milik orang, tapi sudah diedit untuk menambahkan nilai tambah dan sudah sesuai kebijakan YouTube. Dan saya tetap mengacu pada pedoman YouTube pada poin yang ini. Saya akui video saya memang karya orang lain, tapi sudah saya edit sedemikian rupa agar menghasilkan konten yang mengedukasi dan menarik bagi penonton. Dan yang keempatnya, kedepannya akan lebih ekstra lagi proses editingnya. Jadi teman-teman jelaskan nanti akan lebih hati-hati lagi untuk cara editing yang sesuai standar komunitas YouTube-nya. Untuk kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menambah atau membuat channel saya lebih orisinil lagi atau menambah nilai tambahnya lagi sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Oh, itu channel Ahmad Kuliah, iya Modal banding pakai cara di atas, yang penting ngaku sama rekam proses editing video. Banding nggak lebih dari 5 menit, di bawah 5 menit ya, 4 menit, 3 menit, terserah. Link channel sertakan di 30 detik pertama. Dan ini link channel saya. Oh, jadi intinya ini mengakui kesalahan, tapi yang diterima YouTube ya, Mat. Iya, saya masih mentok mau upload apa nih, ini gak usah hirain. Ya dulu saya coba ngelak malah ditolak. Kalau mengakui plus tunjukkan cara editing untuk bukti video itu sudah diedit ulang malah diterima. Jadi kita mengakui kesalahan kita kalau kita sudah benar reupload, tapi kita mengikuti standar komunitas YouTube. Ada nilai tambahnya, tidak reupload mentah-mentah. Dan kasih juga subtitle bahasa Inggris. Iya Mat, oke Mat. Video banding ini mau nggak Soalnya banyak banget yang kena di grup. Saya tadi mentok mau upload apa ya, yang dikasihin video banding sama dia yang diterima kemarin. Tapi muka saya blur ya, itu persyaratannya. Oke Mat, boleh Mat. Ntar orang yang kena kan kepikiran untuk nambah channel lagi kalau banding diterima. Tambah laku dong channelnya. Oke Ada satu lagi video bukti rekaman channel akan ditangguhkan ntar saya kirim. Nama channel nggak usah di blur untuk bukti channel masih monet, plus tambah-tambah traffic muka aja yang di blur ya. Oke siap. Ini bisa minta bantuan AI untuk rapin kalimat, nggak usah amat. Udah saya bacain langsung secara live. Nah ini dia rekaman bukti layar bahwa channel ini akan ditangguhkan. Hai santuy dulu, kami menemukan beberapa masalah pada channel Anda. Kami mendapati bahwa sebagian channel tidak mematuhi standar komunitas. Setelah membuat video banding dengan memakai kesalahan, dengan gembira kami sampaikan bahwa banding program penutup Anda berhasil dan channel Anda terus melakukan monetisasi katanya kan. Nah ini dia notifikasinya, banding Anda telah disetujui. Ini notifikasi sebelumnya, monetisasi channel, penangguhan.
Ini notifikasi yang terbaru, banding Anda telah disetujui. Jadi channel ini 5 menit lagi. Dan jika teman-teman membutuhkan jam tayang untuk pengajuan banding atau pengajuan ulangnya, kontak saya ada di deskripsi video ini. Biar nggak bingung, ini saya upload rekaman full video banding yang teman saya buat. Nanti buat teman-teman tinggal ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Maaf video muka teman saya blur sesuai izin yang berlaku. Selamat menyaksikan, cekidot. Dari YouTube, saya Putra selaku pemilik channel dari Santuy Dulu. Di sini saya ingin mengajukan banding karena channel saya mendapat notifikasi penting masalah penangguhan mendatang dari YPP. Saya diberi waktu 7 hari untuk mengajukan banding. Dan ini link channel saya. Pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana saya membuat video di channel Santuy Dulu. Untuk video di channel Santuy Dulu, saya mengunduhnya dari sumber situs Douyin ini. Setelah saya download, saya input di aplikasi CapCut ini, saya masukkan ke timeline di bagian bawah. Langkah selanjutnya saya menambahkan overlay. Overlay ini saya bikin sendiri, lalu saya hilangkan green screen-nya dengan cara begini. Setelah itu saya menambah narasi untuk channel ini menggunakan bantuan ChatGPT. Di sini saya minta buatkan narasi pada ChatGPT. Saya copy narasi ini, lalu saya tambahkan di sini. Lalu saya menggunakan fitur dari CapCut, teks keucapan ini. Lalu menggunakan suara inspirasi kuat ini. Setelah itu teks di sini saya hapus. Saya tambahkan lagi. Tujuan saya menambah banyak narasi di channel ini adalah untuk membuat nilai tambah lebih dari konten yang aslinya. Selanjutnya saya kecilkan suara video dari aslinya, saya mute. Saya kunci di bagian narasinya, lalu dipercepat di bagian sini. Saya menyocokkan dengan voiceover-nya, saya potong sedikit. Lalu saya paskan seperti ini. Dan yang terakhir, saya tambahkan backsound-nya agar lebih menarik. Lalu saya tambahkan keterangan otomatis atau caption-nya di video. Lalu saya beri template. Saya pilih salah satu template dari template yang sudah disediakan di aplikasi CapCut. Langkah terakhir saya perkecil backsound-nya agar suara narasi tidak tertimpa oleh suara backsound. Dan hasilnya seperti ini. Tahukah kamu, ada makhluk laut yang bentuknya bikin banyak orang salah paham? Di bagian overlay ini sengaja saya tambahkan watermark. Terus di bagian bawahnya ada sedikit overlay coklat ini untuk menambah nilai tambah di videonya. Dan saya tetap mengacu pada pedoman YouTube pada poin yang ini. Saya akui video saya memang karya orang lain, tapi sudah saya edit sedemikian rupa agar menghasilkan konten yang mengedukasi dan menarik bagi penonton. Untuk kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menambah atau membuat channel saya lebih orisinil lagi atau menambah nilai tambahnya lagi sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Saya berharap YouTube bisa meninjau ulang konten saya agar bisa melanjutkan monetisasinya. Terima kasih.